Keenam, Rama. Itu hanya kain-kain bekas. Nak. Rama berdiri. Ia merasa malu kepada ibu mertuanya karena telah lengkne negre membuka karung. Tadi Rama sempat membuka sedikit karung itu. Ia berniat menutup kembali karungnya. Hentikan! Larang Sarti. Rama menoleh. Ia terkejut dengan suara Sarti yang meninggi. Padahal kan itu hanya karung. Saya mau menutup kembali karung ini, Bu. Maaf. Rama. Ibu refleks saja bicara keras. Di dalam karung itu banyak laba-laba masuk ke sana. Biar ibu saja yang menutupnya. Sarti mendorong Rama agar bergeser. Baik, Bu. Sebenarnya saya kesini untuk mengganti pakaian. Saya tidak nyaman ganti baju di kamar. Memangnya kenapa kamu tidak nyaman? Lukisan perempuan di dalam kamar seolah mengawasi gerak-gerik saya. Rama. Hanya lukisan saja kamu tidak nyaman. Ya sudah, nanti ibu minta Niken memindahkan lukisan itu. Baik, Bu, saya permisi. Rama keluar dari dalam ruangan itu. Ia meletakkan pakaian kotornya ke lantai begitu saja. Rama mencari keberadaan Niken. Di ruang tamu, tidak ada Niken di sana. Di teras juga tidak ada. Rama berjalan ke samping rumah. Tumbuh beberapa sayuran di sana. Ada kacang panjang, terong, bayam, dan cabai. Di satu baris terdapat tanaman bebungan seperti kamboja, melati, kantil, dan kenanga. Letak tanaman bunga itu persis di samping kamar Niken dan Rama. Pantas saja Rama sering mencium wangian dari kamar. Rupanya aroma bunga-bunga ini tertiup angin. Masuk ke dalam kamar. Rama kembali ke rumah. Ia duduk di teras. Mungkin Niken pergi keluar bersama Naina. Lampu minyak sudah dinyalakan oleh Sarti. Sebentar lagi malam tiba. Angin berhembus riuh membuat daun-daun di puncak pohon bergoyang-goyang. Niken kemana, Bu? Sudah hampir malam. Kenapa belum pulang? Rama berdiri. Ia menghampiri Sarti yang muncul dari dalam rumah. Niken bersama Naina pergi ke tempat ketua kampung. Ketua yang memakai pakaian serba hitam dan bercadar ya. Bu. Iya, kamu tahu dari mana ketua kami? Raut wajah Sarti terlihat panik. Saya bertemu dengannya waktu bertemu dengan Bibi Sania. Apa yang ketua katakan? Desak Sarti. Tidak ada, Bu. Ucap Rama berbohong. Padahal ketua itu marah kepada Rama. Sarti menghembuskan napas lega. Niken sebentar lagi juga pulang. Tunggu saja. Sebentar lagi mau hujan. Bu. Rama mendongak menatap langit. Awan hitam menutupi langit. Hujan sudah akan turun. Tidak apa-apa. Jangan khawatirkan Niken. Ibu tinggal masak buat makan malam dulu. Sarti masuk ke dalam rumah. Aku harus menyusul Niken. Bisa sakit hujan-hujanan. Rama mengambil payung yang untungnya dia ingat di mana kemarin Niken menyimpan payung. Rama keluar rumah dengan membawa dua payung. Satu payung besar dan satu payung kecil. Hujan mulai turun tatkala Rama berada di perempatan. Buat hanya aku. Kenapa tidak tanya sama ibu di mana rumah ketua? Rama merutuki dirinya sendiri. Ia bingung di mana rumah ketua. Mau bertanya ke warga. Pintu rumah-rumah sudah ditutup. Hari juga sudah malam. Angin bertiup kencang. Hujan juga mulai turun dengan lebatnya. Harusnya aku mendengarkan ucapan ibu. Harus kemana lagi aku? Brak, satu pohon berukuran besar roboh tak jauh dari Rama berada. Membuat ia melompat dari tempatnya berdiri. Untung tidak mengenaiku. Rama mengurat dadanya. Payung yang dibawanya terbawa angin. Hanya tersisa satu payung kecil. Rama membuka payung kecil. Tubuhnya basah karena payungnya tidak sepenuhnya menutupi tubuh Rama. Angin yang kencang lagi-lagi menerbangkan payung Rama. Hingga tubuhnya basah semua terkena guyuran air hujan. Rama menggigil kedinginan. Ia melihat satu rumah yang tidak jauh darinya berada. Rama berlari ke rumah itu. Assalamualaikum. Rama mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tidak ada jawaban. Rumah juga dalam keadaan gelap. Mungkin tidak ada orang di rumah ini. Rama duduk meringkuk di kursi panjang yang ada di teras. Bibirnya membiru karena kedinginan. Brak. Pintu rumah terbuka sendiri. Rama teronjak saking terkejutnya. Lampu di dalam rumah sudah menyala. Sepertinya ada seseorang yang telah menyalakan lampu. Permisi.
Tak ada jawaban. Karena tak ada jawaban, Rama melangkah masuk ke dalam rumah. Remang-remang cahaya dari lampu minyak cukup membuat Rama bisa melihat isi dalam rumah. Ada foto seorang perempuan tengah memeluk seorang pria tua dan wanita tua. Mungkin mereka itu keluarga. Wanita muda yang ada di foto itu anaknya, sedangkan pria dan wanita tua itu adalah kedua orang tuanya. Potret keluarga bahagia. Maaf, apa ada orang? Rama bicara dengan cukup keras. Tidak ada jawaban. Ada orang di sini. Rama setengah berteriak. Lagi-lagi tak ada jawaban. Siapa yang menghidupkan lampu minyak jika tidak ada orang di rumah ini? Atau, setelah menghidupkan lampu, orang itu lalu pergi? Karena tidak ada orang, Rama menelisik setiap sisi rumah. Biasa saja, tidak ada yang aneh dari rumah ini. Di atas lemari tua, Rama menemukan buku catatan kecil. Diambilnya buku itu, dibuka lembar per lembar buku itu. Rama berhenti sampai pada satu tulisan yang menarik perhatiannya. Sabtu, 21 September tahun 2015. Hidupku bagaikan di neraka tinggal di desa ini. Mereka sangat kejam dengan teganya menghabis calon suamiku untuk dijadikan tumbal. Sejak mengikuti Roro, mereka semua jadi hilang kewarasan dan mengikuti semua perintah Roro. Aku merasa tidak aman tinggal di desa ini. Aku ingin keluar bersama ibu dari desa ini. Tapi aku tidak bisa. Siapa Roro? Ucap Rama bermonolog. Akan kutanyakan kepada Nike nanti. 2. Suara petir menggelegar. Memekakan telinga. Cahaya kilat membuat keadaan rumah menjadi terang benderang dan penerangan akan kembali meredup bersamaan dengan hilangnya cahaya kilat. 2. Kembali petir menyambar dan kilat menerangi dalam rumah. Tepat di saat itu, Rama melihat ada seorang perempuan berdiri di depan pintu penghubung ruang tamu dengan ruang belakang. Bersamaan dengan hilangnya cahaya kilat, perempuan itu pun menghilang dan akan muncul lagi ketika cahaya kilat menerangi. Siapa kamu? Perempuan itu tidak menjawab. Ia menunduk dengan rambut panjangnya menutupi seluruh wajahnya. Bahu perempuan itu bergetar. Ia menangis. Kenapa kamu menangis? Perempuan itu tidak menjawab. Ia terus saja menangis. Rama bingung tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya ia mendekati perempuan itu. Namun ketika Rama mendekatinya, perempuan itu menghilang. Saat itu juga Rama tersadar jika perempuan tadi bukan manusia. Rama beringsut mundur. Ia keluar dari rumah itu dengan membawa buku catatan di tangan. Rama nekat pergi dari rumah itu dengan keadaan guntur bergemuruh di langit dan kilat menyambar-nyambar. Rama tidak peduli. Ia tidak mau tetap berada di rumah itu dan melihat penampakan. Lagi pula hujan tidak sederas tadi. Aku harus pulang, ucap Rama sambil memasukkan buku catatan kecil ke dalam kantong celananya. Gegas Rama berlari di tengah gelapnya malam menuju rumah. Ia masih ingat jalan yang ia lewati tadi walaupun gelap. Di sepanjang jalan Rama bertemu banyak penampakan laki-laki dengan leher hampir putus dan juga tam kepala. Hantu-hantu itu menghadang jalan Rama. Mereka terlihat sangat sedih. Apa penyebab kematian mereka? Hingga kepala mereka hampir putus dan benar-benar putus. Kaki Rama gemetar. Ia dikeroyok hantu-hantu itu. Pergi, pergi, pergi. Hantu-hantu itu menyuarakan Rama untuk pergi.